Halo, kawan-kawan. Para pembicara dulu ya. Tak dengar kah? Halo. Suara gue masuk gak, Sar? Masuk, tapi nggak ada di dalam sini nih, mukanya nih. Hah? Ini bagus siapa nih? Gak ada mukanya? Ada di sini. Pada depan. Baru Mbak salah aja, tapi Mas Eriknya nggak ada mukanya kan? Mbak salah? Ada di depan. Aku Oh, tadi Mbak Eriknya Muka aku masa gak ada? ada. nggak ada. Mbak Salah Kok ada aku kan? tidak bisa melihat dirimu? Aku ada lihat Erik nih. Bung Erik kelihatan. Mbak Salah juga Oke. kelihatan dengan terang nih. Kamu juga kelihatan jelas. Oh iya, Sar. sangat malah rumahku. Ada apa nih dengan Nah, ini gini tampilannya seperti apa? tuh. Aku kirim di WA. Hai, yang sudah bergabung, nanti kita akan mulai, tapi nanti dulu ya. Masih menunggu Mas Toska. Halo, Halo. Toska, nggak kelihatan mukanya. Kameranya Kamera depan. Gimana tuh? Oh gitu. Aku nggak bisa melihat Erik Tanjung ya. Halo, Bung. Halo, halo. Halo Mas Tuska. Apa kabar? Baik, Mas. Kalau kawan-kawan tampilannya di depan apa nih? Ada Tampilan. kamu. Oke. Tapi yang bermasalah cuma HP ku aja kayaknya. Tuh, kayak gitu tuh, Sar. Di WA. Temanya berat banget malam ini. Oke. Ini hanya handphoneku aja nih, nggak apa-apa deh. Aku tidak bisa melihat Erik Tanjung. Cuma Mau doa lagi nggak bisa. Hai Kak Evan. Malam, oke. Kita mulai aja kali ya kawan-kawan. Ya. Karena kalau nggak salah nih, kalau Instagram itu kan terbatas ya, nggak bisa sampai panjang lebar banget. Bakal berat banget nih kawan. Jadi kita mulai aja ya. Ini udah jam 20.30. Aman lah ya suaraku. Aman. Sip, kita mulai aja. Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di live Instagram koreksi.org. Kemarin sudah berkenalan juga nih dengan saya selaku host. Nama saya kenalin lagi deh. Mungkin ada yang lupa-lupa. Nama saya Sari Wijaya dari koreksi.org. Malam ini adalah malam yang mungkin jadi penting ya, karena memang koreksi memulai live Instagram kemarin membahas penolakan terhadap RUU TNI. Kemudian juga setelah itu kita juga mendengar kabar bahwa ada kiriman gitu ya, kepala babi dan juga tikus ke beberapa kantor Tempo yang menjadi yang juga turut menjadi entitas jurnalis yang cukup kritis ya, mengkritisi negara hari ini, dan itu jadi solidaritas yang sangat kuat bagi teman-teman
jurnalis lainnya seperti itu. Jadi mungkin koreksi.org pertama mungkin sangat berempati dengan kejadian yang menimpa teman-teman Tempo, dan juga itu tidak menyulut kita jadi takut gitu ya. Justru di sini adalah ruang-ruang teman-teman juga untuk bisa berbicara dan juga bisa bersolidaritas. Maka di kesempatan hari ini koreksi mengusung tema RUU TNI sah, apakah pers akan kembali seperti Orde Baru dan bagaimana cara melawannya begitu. Di sini juga sudah ada 3 narasumber yang tidak kalah keren tentunya. Ada Bung Tosca Santoso selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI periode 94 sampai 95 dan menjadi salah satu tokoh yang aktif dalam perjuangan kebebasan pers di era reformasi. Lalu di sini juga ada Mbak Salawati Taher selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Lentera yang fokus juga dalam mengadvokasi hukum bagi jurnalis dan kebebasan berekspresi. Dan yang terakhir ada Mas Erik Tanjung selaku Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, organisasi yang bergerak dalam perlindungan jurnalis dari ancaman dan kekerasan. Selamat malam, Mbak dan Bung sekalian. Malam. Malam. Salam sehat ya. Gimana, sehat Mas Tosca? Jangan tuh. Alhamdulillah. Baik. Ini udah ada kawan-kawan juga di live Instagram. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya langsung ketik aja di kolom komentar seperti itu. Nah, aku mau bertanya langsung nih pertama kali mungkin ke Bung Tosca ya. Mungkin bisa cerita gimana sih kehidupan pers di era Orde Baru gitu. Era yang mungkin penuh dengan kontrol gitu ya. Dan banyak pemberedelan gitu. Mungkin Bung Tosca yang juga mungkin mengalami begitu ya, mengalami sebagai tokoh sejarah juga gitu yang mengalami di tahun-tahun tersebut kemengeriannya Orde Baru. Mungkin Bung Tosca bisa cerita dulu. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Sari. Ya, Orde Baru itu memang dibangun dengan kekuatan senjata sebetulnya ya. Jadi kalau kita ingat 65 itu perubahan politik dilakukan dengan kekerasan dan paksa, ya, banyak korban. Ya. Dan kemudian selama 30 tahun dia membangun sistem yang makin rigid, di mana kekuatan tentara itu memasuki semua bidang kehidupan. Jadi tidak hanya jurnalis yang dirugikan, sebetulnya hampir semua bidang itu direpresi oleh tentara. Ya. Misalnya waktu pemerintah memperkenalkan padi jenis baru gitu, padi iri ya, dulu IR itu kan dipaksa. Jadi petani yang sudah nanam padi jenis lama itu dicabutin sama tentara itu. Jadi represinya ke semua bidang kehidupan. Nah, khusus di jurnalisme atau di media itu cara mengerangkengnya pertama itu melalui kebijakan izin kalau dulu. Yang sekarang sudah tidak ada ya. Tahun 99 dengan Undang-Undang Pers nomor 40 itu perizinan dihapus. Dulu tuh izin itu ya kayak sandera, kan dikeluarkan oleh Departemen Penerangan, itu dulu menterinya yang terkenal Pak Harmoko namanya itu. Jadi kalau setiap media harus dapat izin untuk mulai beroperasi. Nanti kalau kebijakan redaksinya menyimpang bisa dicabut izinnya. Itu disebut dengan bredel itu, dan melalui mekanisme itu jadi media terbiasa takut kan, takut kalau dibredel bisnisnya bubar. Jadi media itu menaruh sensor sendiri, menaruh batas sendiri supaya tidak ada investigasi, tidak. Kalau kelewat sedikit ya dibredel. Bukan hanya pada tahun 94 kan, sebelumnya sudah pernah Sinar Harapan dan lain-lain ya, cukup banyak. Jadi represinya pertama melalui kebijakan yang disupport oleh kekuasaan itu melalui izin ya. Nah, dalam praktek sehari-hari militerisme itu masuk ke operasi ya macam-macam, misalnya di telepon itu yang paling sederhana tuh. Kalau berita kita dianggap menyimpang dari garis depan itu biasa.
Pemretnya ditelepon, ya disuruh berhenti kah atau disuruh ganti nada itu ya. Jadi telepon itu praktek sehari-hari yang mengganggu kita itu, mengurangi kebebasan kita dan ngatur gitu. Jadi banyak cara yang mereka lakukan, tapi intinya memang rezim itu dibangun dengan kekuatan paksa dan kemudian semua diseragamkan, ya media menjadi dikontrol lah melalui Departemen Penerangan itu. Nah kalau kadang-kadang juga terjadi ekses yang bersifat kekerasan, ya bukan hanya bredel atau telepon tuh. Kalau teman-teman ingat tahun 96 itu wartawan Bernas ada yang dibunuh tuh, namanya Muhammad Syafruddin kan, yang kita diajib pakai untuk nama penghargaan Udin itu. Dia meliput korupsi yang konsisten terus-menerus di Bantul kalau nggak salah ya, di daerah situ. Dan kemudian dibunuh oleh ya kekuatan yang terbiasa menggunakan kekerasan ya. Kan sampai sekarang pengadilannya nggak pernah jelas gitu, nggak tuntas ya. Tapi dulu diduga banyak juga yang sudah meneliti ya berkaitan sama kekuasaan lokal dengan bupati ya, yang menggunakan aparat-aparat juga, dan pengadilannya menjadi sesat karena polisinya juga mengarahkan ke hal-hal yang lain yang tidak sepertinya menjadi penyebab kematian Udin kan. Jadi begitu zaman itu ya naik turun, kadang-kadang orang media takut sekali jadi tidak melakukan apa-apa. Tapi ada titik juga ketika tahun 94 itu pemberedelan Detik, Editor, dan Tempo itu memicu kemarahan yang luar biasa dari wartawan-wartawan dan didukung sangat luas oleh masyarakat sehingga menimbulkan protes yang terus-menerus ya. Jadi kelihatannya kok itu akan terjadi lagi kalau dipaksakan seperti Undang-Undang TNI dan lain-lain itu. Mungkin pengantarnya begitu, Mbak Syari. Oke, baik. Kalau misalnya pada saat itu kan situasinya rasanya pemberedelan itu ada ya di Tempo juga ya di tahun 94 toh. Iya. Nah, strateginya gimana tuh, Bu? Di situasi pers yang mungkin harus ada surat izin, terus juga tadi harus lewat Menteri Penerangan gitu. Tapi di sisi lain publik harus tahu informasi, gitu. Publik harus dapat informasi gitu. Kalau misalnya menarik lagi misalnya sejarah pers tahun-tahun dulu ya, misalnya ya misalnya Soekarno juga sambil ngajarin para yang buta huruf gitu ya, sambil mengajarkan yang buta huruf terus sambil menginformasikan gitu ya. Nah, kalau di tahun-tahun 90-an ini, di zaman Orba ini, strategi yang dilakukan para pegiat pers ini seperti apa di situasi yang juga cukup mengkebiri teman-teman pers gitu? Ya itu karena kita sadar persoalan dasarnya cara ngerangkengnya melalui surat izin, makanya antitesanya adalah kami membuat media yang tidak perlu pakai izin. Jadi kita melawan kebijakan negara itu dengan menerbitkan majalah tanpa izin. Dulu di AJI ada independen ya, independen. Kita terbitkan secara berkala. Jadi tidak ada kontrol dari rejim di situ karena nggak ada izin, nggak bisa dicabut izinnya kan. Dan tetap dikerjakan dengan cara kerja jurnalistik yang baik ya. Jadi independen itu menjadi alternatif lah untuk masyarakat tahun 94 mencari informasi ya, terutama di kalangan terpelajar, elit. Itu DPR tuh suka baca independen tahun 94 itu. Walaupun itu tidak lama beroperasi normal sebetulnya. Karena sejak AJI didirikan mengelola independen, tapi kemudian direpresi kan, 95 awal itu sudah ditangkepin dan ya dipaksa berubah cara kerjanya. Tapi intinya sebetulnya menerbitkan sesuatu tanpa izin itu sebagai bentuk perlawanan, cara perlawanan terhadap kebijakan militeristik Orde Baru waktu itu. Apakah termasuk juga
juga mendekatkan ke teman-teman pers mahasiswa ya, yang mungkin Iya, masih, sangat. ya kan Itu maksudnya, penting banget, penting banget. Pers mahasiswa kan termasuk yang ruang kebebasannya lebih luas ya. Jadi ya. Aji banyak melakukan pelatihan, kerja bareng dengan pers kampus ya. Dan semangatnya kan bagus kalau di pers kampus itu. Tapi waktu itu kan suasananya platformnya sederhana ya. Cuman lewat cetak aja. Sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang jauh lebih kompleks dan variatif platformnya saya kira. Tapi kan ini kan bicara kalau soal strategi ya, Bung. Kalau misalkan pakai media mainstream atau media umum pada umumnya kan istilahnya kita nggak usah ngeluarin duit ya kan, sumber daya kan gitu, maksudnya sudah ada dananya gitu. Nah, maksudku adalah apakah ada strategi gitu ketika misalnya kan, oh kita mengeluarkan tadi terbitan-terbitan yang berkala terus tanpa izin gitu ya, pasti kan itu nggak mungkin didanai sama misalnya siapa, Tempo atau Kompas atau yang sudah dibredel nih gitu ya. Itu bagaimana menjaring, mengkonsolidasikan kepada teman-teman jurnalis lain untuk bisa apa ya, yuk kita bersolidaritas gitu untuk bikin terbitan yang mungkin terbitan alternatif gitu, karena ini udah banyak yang dibredel nih. Ada nggak yang seperti itu? Uh, Karena banyak wartawan tahun 94 tuh sudah mulai sadar ya, tantangannya adalah rezim yang represif dengan mengendalikan kita dengan izin. Makanya waktu Aji membuat majalah yang tanpa izin itu banyak support dari wartawan berbagai media yang beda gitu. Itu suatu titik baru itu. Karena biasanya kan persaingan media juga terkait dengan persaingan perusahaan dulu tuh ya. Nah, waktu independen itu enggak, itu kontribusinya ada wartawan Kompas yang wawancaranya nggak bisa dimuat di Kompas, dilimpahkan ke independen, Jakarta Post, Tempo sih enggak ya waktu itu udah dibredel, tapi kemudian muncul online-nya kan, Tempo tahun 98 sudah ada online-nya. Jadi justru disupport oleh wartawan-wartawan bisnis Indonesia ada, jadi ya kan anggota Aji nyebar juga di banyak media gitu. Jadi ada tahap ketika solidaritas antar wartawan itu malah kuat karena represinya terlalu menyolok ya. Seperti saya lihat kemarin banyak wartawan atau civil society datang ke gedung Tempo itu. Mirip begitu. Mirip begitu. Dulu kami langsung demo hari pertama ke kantor Menteri Penerangan waktu Tempo Detik editor dan Tempo di Bredel. Nah yang demo nggak hanya orang Tempo atau Detik. Saya dulu masih kerja di Forum Keadilan sebetulnya. Jadi ada yang banyak sekali wartawan di luar media yang di Bredel itu ikut solidaritas. Saya kira sekarang pun situasinya bagus begitu. Apakah itu bisa jadi trigger ketika misalnya ngomongin soal pendirian Aji sendiri di Aji berdiri di tekanan juga di pemerintah 94 sampai 98, apakah solidaritas itu yang akhirnya membuat Aji ini berdiri untuk sebagai sebuah organisasi yang mungkin bisa menjaring banyak kekuatan teman-teman jurnalis? Ya sebagai alternatif ya kan waktu pemberedelan itu sebetulnya awalnya banyak wartawan nunggu PWI, berharap PWI memprotes pemberedelan itu. Jadi awal-awal demo itu desakan wartawan itu sering ke PWI juga gitu. Tapi sampai bulan Agustus PWI-nya nggak protes-protes, malah membenarkan kan. Akhirnya wartawan-wartawan yang nggak puas membentuk Aji untuk meneruskan upaya untuk kemerdekaan pers itu dan protesnya lewat organisasi baru itu. Dan itu memang Aji ada di dalam di dalam pergerakan masyarakat yang sedang menuju perubahan ya. Jadi banyak sekali temennya NGO, civil society itu kita Aji bagian dari itulah, tidak berdiri sendiri. Sampai pada 98 lah ketika masyarakat sudah begitu tidak puasnya gitu dan rubuh lah ya militerismenya. Oke, menarik tadi ya, udah mendengar situasi yang mungkin
hampir sama hari ini gitu ya. Ada indikasi yang hampir sama hari ini untuk bagaimana membungkam pers gitu ya, dengan adanya kiriman-kiriman ikut dan juga Pak Kepala Babi gitu ya. Nah, saya mau langsung ke Mbak Salah nih. Mbak Salah mungkin bisa berceritakan dalam revisi Undang-Undang TNI ini kan terdapat beberapa pasal yang mungkin berpotensi mengkriminalisasi jurnalis gitu ya. Khususnya terkait dengan pemberitaan yang mungkin dianggap merugikan institusi negara atau dianggap mengganggu stabilitas keamanan misalnya gitu ya. Enggak ada mungkin secara langsung pasal ini gitu ya, tapi paling tidak adanya keterlibatan TNI di beberapa institusi dan kementerian gitu ya, mungkin ada nggak sih celah hukum yang dapat digunakan untuk membela jurnalis jika mereka dituntut dengan undang-undang ini nih. Walaupun memang kemarin cuma 3 pasal yang memang ini ya, tapi kan kita nggak bisa lihat pasalnya tuh per pasal ya, tapi beyond daripada itu kayaknya penuh dengan ketakutan gitu ya. Gitu. Silakan Mbak Salah. Ya, ada hal yang memang krusial juga ya, karena pelebaran institusi yang diduduki oleh TNI kan ada Mahkamah Agung, juga Kejaksaan Agung seperti itu. Jadi memang di sana ada indikasi dan lain macam. Ini aku dengarnya putus-putus nih Mbak Salah. Halo ya, ini oke? Nah, ya, sip, oke. Ya, diulang atau gimana? Boleh diulang. Tadi agak putus. Ya, dengan adanya Undang-Undang TNI yang baru kan ada perluasan di mana mereka juga bisa menduduki institusi Mahkamah Agung ataupun juga Kejaksaan Agung seperti itu ya. Sehingga ada indikasi menguatnya apabila terjadi hal-hal kriminalisasi terhadap jurnalis memang akan menjadi yang mengancam sebenarnya. Halo Mbak, nggak terdengar lagi nih Mbak. Hilang suaranya. Hilang. Halo ya. Nah, kalau suara kalian udah Mbak. Harus dekat banget. Kalau ngomong terus langsung hilang, ngomong terus hilang. Wah, ini ada sabotase nih. Jadi memang ada indikasi menguat ya bagaimana kemungkinan ada kriminalisasi terhadap teman-teman bila bicara tentang penggunaan pasal karet. Ya sebelum mereka ada sebelum adanya undang-undang ini memang ada pasal-pasal karet yang bisa digunakan ya untuk bicara pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Hanya memang dengan menguatnya ini juga gitu kembali vibes, prinsip dan lain sebagainya ya kita coba mitigasi karena memang ancaman untuk pembungkaman dan lain-lain seperti itu kan jadi berasa luas ya. Nah, dalam hal ini mungkin hal-hal yang bisa dilakukan sharing dari beberapa pengalaman dan di Lentera Surabaya menjadi advokat partnernya Aliansi Jurnalis Surabaya Independen Surabaya ya. Kemudian kita membangun yang namanya aliansi kekerasan terhadap jurnalis di Surabaya, lalu meluas menjadi komite advokasi jurnalis Jawa Timur seperti itu. Saya sharing sejak tahun 2017 ya kita berpartner dengan Surabaya. Ada beberapa perkara yang kita tangani yang memang adanya kekerasan itu terhadap wartawan ya. Bahkan kekerasan ini kekerasan fisik yang terakhir juga 2021 seperti itu yang terhadim yang disekut seperti itu. Zaman modern ada kejadian seperti itu oknum polisi pada saat itu. Tapi dalam semua pengalaman yang ada, kalau bisa saya sharing seperti itu ya, untuk bicara tentang safety teman-teman di
jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya adalah hal-hal yang sebenarnya dimulai dari personal peliputannya, memang harus sesuai dengan kode etik jurnalis itu sendiri seperti itu ya. Lalu kemudian memang membawa berbagai macam kelengkapan dan atribut jurnalisnya pada saat bekerja itu jangan sampai jangan sampai lupa. Lalu kemudian membangun sistem kerja di perusahaannya, misalkan dari kasus Nur Hadi itu ada beberapa potret yang penting seperti itu ya, misalkan pada saat liputan kita harus melaporkan kepada yang memberikan kita tugas, pimpinan redaksi ataupun subdivisinya yang menugaskan seperti itu, sehingga memang pada saat kita dijegal atau apapun pembuktiannya pada saat kita masih di ranah hukum itu akan lebih kuat seperti itu. Dan juga ada yang namanya delik pers ya, memang jarang digunakan sejak tahun 99 tercatat kalau tidak salah hanya 3 perkara yang menggunakan delik pers. 2 diantaranya aliansi Aji Surabaya dan teman-teman dari Lentera yang mendorong ya delik pers ini. Dan ini ada kekasannya bahwa bicara tentang delik pers itu tadi harus benar bisa menunjukkan bahwa teman-teman ini pekerja pers di lapangan seperti itu. Jadi pembuktian itu yang kita lihat menjadi kalau hari tentang safety journalism dari segi hukumnya adalah teman-teman memang mengikuti etik yang ada. Lalu semua perangkat persnya, kemudian sistem kerja di perusahaan itu dirapikan untuk nantinya lebih mudah membuktikan pada saat penyidikan, pada saat di persidangan seperti itu. Lalu yang kedua dari semua pengalaman yang ada adalah bagaimana solidaritas itu dibangun seperti itu ya dari teman-teman internal jurnalis sendiri. Pada saat itu kita menguat bahwa lintas organisasi profesi dan lain sebagainya seperti itu. Paling penting juga adalah kaitannya dengan solidaritas dan jaringan yang kuat antara prodem yang ada seperti itu. Nah kalau di Surabaya kami memang cukup kental untuk bicara litigasi untuk advokasinya seperti itu ya. Sehingga kalau dari Lentera khusus untuk litigasi, kebetulan di LBH Lentera ini ada saya ada Mas Johannes Dipa yang memang jago untuk bicara kaderisasi dan lain sebagainya macamnya, membangun jaringan. Sehingga pada saat aliansi anti kekerasan terhadap jurnalis itu kita kembangkan menjadi komite advokasi jurnalis Jawa Timur. Itu banyak yang bergabung di sana. Ada dari komisariat Ika Ubaya bagian divisi advokasinya, advokat-advokat dari sana juga bergabung di komite advokasi jurnalis itu seperti itu. Kemudian juga dari kantornya Mas Dika sendiri seperti itu ya, advokat-advokat yang ada di sana juga semuanya dikaderisasi untuk memang pro pada penanganan hal-hal isu-isu demokrasi seperti itu. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah tadi bicara tentang jaringan advokatnya. Kemudian pada saat terjadi hal-hal tertentu itu memang jangan ragu untuk mencoba menggunakan jalur hukum seperti itu. Dalam hal ini yaitu tadi kita punya perangkatnya delik pers, kemudian juga sebenarnya delik umum. Hanya saja pada saat ini kekhususannya terhadap profesi jurnalis ya kita memang harus kuat-kuatan nih dengan kepolisian memang mendorong yang namanya penggunaan delik pers. Memang pada dasarnya bicara delik pers ini polisi-polisi kita juga tidak akrab seperti itu. Makanya kita membantu mendorong itu. Kemudian juga dari akademisi yang juga memang paham juga pers seperti itu juga. Pada saat perkaranya Nur Hadi dan namanya Mas Lambang ya. Sekarang dosen di UGM, beliau yang memang
dari akademisi yang paham tentang delik pers seperti itu. Jadi hal seperti itu sih yang memang untuk bicara itu ya harus ada kesiapan dan Oke. dari kota per provinsi seperti itu. Kawan mengalami sama saya ya, kayak putus-putus gitu masalah. Iya. Aku juga dengar putus-putus di sini. Betul ya. Nah, masalah nih kayak putus-putus nih masalah. Nah, tapi kalau saya mau bertanya mungkin sama sama Mas Erik gitu ya, soal misalnya tadi Mbak Sala bilang bahwa kita bisa masuk ke lewat delik pers gitu ya. Ada TNI yang memang akan ada di katakanlah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Kita lihat bahwa misalnya kalau hari ini bahkan mungkin Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan gitu ya. Karena kan pasti selalu dikait-kaitkan dengan misalnya ya salah sendiri pers gitu, melanggar ketertiban gitu ya, atau melanggar stabilitas. Tadi karena akan ada pemaknaan seperti itu tuh ketika RUU TNI ini terjadi gitu. Nah, kalau dari undang-undang pers sendiri mungkin akan ada tumpang tindih nggak sih dari revisi undang-undang TNI ini gitu? Karena mungkin kalau misalkan memang ada tumpang tindih, kita jadi bisa tahu nih gitu harus diapain nih di undang-undang TNI ini. Walaupun kemarin sudah disahkan ya, tapi paling tidak untuk menyelamatkan pers itu sendiri harus ngapain nih? Mungkin Mas Erik kali ya bisa melihat dari kacamata pers. Oke. Terima kasih Sari. Yang pertama soal undang-undang TNI ini yang sudah disahkan ya, yang itu menjadi ancaman demokrasi dan tentu juga bisa menjadi ancaman kemerdekaan pers ya, karena ya kita bisa melihat dengan perluasan kewenangan TNI bisa menduduki jabatan-jabatan sipil ini juga sudah merampas ruang-ruang sipil. Artinya ketika nanti TNI bisa menduduki jabatan di kejaksaan, kemudian jadi jaksa agung, sementara TNI ini kita tahu TNI kita belum punya kapasitas yang baik untuk sebagai seorang jaksa ya. Meskipun kita tahu di kejaksaan itu juga ada Jampitmil ya, jaksa agung muda pidana militer. Tapi itu khusus selama ini dalam undang-undang TNI khusus untuk perkara-perkara TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah kemiliteran. Nah, poinnya sebetulnya yang menjadi jadi dorongan kita bersama civil society adalah merevisi undang-undang ini ya, undang-undang peradilan militer sebetulnya. Karena apa? Karena banyak kasus anggota TNI yang melakukan tindak pidana, tapi di prosesnya di pengadilan militer yang kita tahu pengadilan militer ini tertutup dan tidak transparan. Dan faktanya justru hasil putusannya itu meringankan ya, lebih ringan dari peradilan umum. Nah, padahal seharusnya untuk militer ini kalau sudah melakukan tindak pidana umum, dia harus dijerat, diadili di pengadilan umum, begitu ya, Mbak Sala ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ancamannya tentu akan berdampak ke proses demokrasi, masyarakat sipil dan kebebasan pers. Nah, ini yang jadi tentu akan menjadi bahaya nanti terhadap pers ya. Nah, persoalan apakah undang-undang TNI yang baru disahkan ini
menjadi tumpang tindih. Pertanyaan saya kan tadi jadi tumpang tindih terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers ya, Undang Pers. Tentu menurut kami dari komunitas pers ya, dari AJI misalnya, sebetulnya nggak bisa tumpang tindih. Jadi karena undang-undang pers ini adalah lex specialis. Jadi semuanya warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk dalam undang-undang pers itu. Artinya undang-undang pers ini poinnya adalah menjaga kemerdekaan pers. Jadi semuanya warga negara harus menghormati itu dan menjaga kemerdekaan pers. Karena itu adalah mandat konstitusi ya. Mandat konstitusi itu kan jelas memberikan hak untuk tahu bagi masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia ini punya hak untuk tahu, dan itu diamanatkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amanat ini, hak untuk tahu ini kan dipinjamkan ke pers sebetulnya, ke jurnalis dan media. Nah, ini yang jadi tanggung jawab pers, menjalankan sebagai fungsi pers ini sebagai menyebarkan informasi, edukasi, dan yang penting adalah sebagai kontrol sosial ya, kontrol sosial terhadap kekuasaan, terhadap berjalannya roda kekuasaan oleh pemerintah. Nah, itu tugas pers yang harus kita jaga, yaitu pers yang independen, pers yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun itu, termasuk presiden ya. Nah, ini yang harus kita jaga, itu mandat undang-undang pers yang kita jaga. Begitu, Sari. Nah, saya memberikan konteks sekarang ya. Memang konteksnya sekarang adalah situasi kondisi sekarang sebagai gambaran. Dalam 5 tahun terakhir, dalam catatan AJI yang kita verifikasi, kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media ini paling tinggi, aktor pelakunya adalah aktor negara, yaitu yang pertama adalah polisi. Itu yang pertama dalam 5 tahun terakhir ya. Nah, tren yang terbaru ini menarik ya, perlu dicatat dan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam setahun terakhir itu trennya naik, aktor pelakunya dari aktor negara ini adalah TNI. Ini dalam catatan AJI ya. Misalnya 2000 tahun lalu 2024 ada 73 kasus serangan kekerasan terhadap jurnalis dan media. Bahkan ada yang dibunuh, dibakar rumahnya dan meninggal satu keluarga. Wartawannya, anaknya, istrinya, dan cucunya. Itu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lalu karena memberitakan sebuah perjudian, bisnis ilegal yang dikelola oleh anggota TNI ya. Jadi anggota TNI. Meskipun sampai sekarang kita masih mengawal KKJ dan AJI, pelakunya baru diproses, eksekutor ada 3 orang di peradilan umum di Pengadilan Kebanjahi Sumatera Utara. Tapi otak pelakunya yang kita duga dari temuan-temuan investigasi kami dari AJI dan KKJ itu ada tentara, dia yang memiliki lapak judi itu. Nah, ini yang kita serahkan bukti-buktinya di kepolisian dan juga telah kita laporkan ke Puspomat dan Denpom Bukit Barisan di Sumatera Utara. Nah, yang menjadi persoalan itu kasusnya masih mandek di Denpom ya, Denpom Bukit Barisan. Nah, ini yang terus kita minta ke Panglima TNI agar memerintahkan jajarannya supaya mengungkap kasus ini. Proses hukumnya harus berjalan ya, dan transparan. Tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku kekerasan jurnalis dan media. Karena
sekarang persoalannya adalah ada impunitas, ada Hmm. pelanggengan impunitas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan media. Nah, itu yang di Sumatera Utara. Saya kasih konteks lagi terbaru adalah teror bom terhadap kantor redaksi Jubi di Papua, di Kota Jayapura. Jadi kantor redaksi Jubi ini dilempar bom molotov yang mengakibatkan 2 mobil redaksi Jubi itu terbakar, hangus terbakar. Dan kita kawal kasusnya dan mendesak kepolisian bekerja dan kita bantu kita bantu dengan CCTV yang ada, menyerahkan ke kepolisian dan kepolisian bekerja dan sudah bikin sketsanya dan kita menduga kepolisian juga sudah menemukan terduga pelakunya karena ada 7 orang saksi mata yang ada di lokasi yang melihat ya, dan 2 saksi itu mengenali. Nah, khususnya ada 1 saksi kunci yang mengenali dan akhirnya kepolisian melimpahkan kasus itu ke Denpom Cendrawasih ya, Papua. Nah, artinya ketika kami dari KKJ menyurati Polda Papua membalasnya menyurati SP2HP ya. Mereka membalas dengan telah dilimpahkan ke Denpom Cendrawasih. Artinya kalau diserahkan ke Denpom Cendrawasih, ini terduga pelaku adalah anggota TNI. Nah, ini anggota TNI ya. Nah, ketika kita desak lagi meminta Denpom mengusut kasus itu, Pangdam Cendrawasih menyatakan bahwa kasus itu telah dikembalikan ke Polda Papua. Nah, ini kan persoalan. Artinya TNI tidak transparan, kepolisian juga tidak transparan. Ini yang menjadi PR kita dan kita melihat negara abai ya untuk menjaga kemerdekaan pers ini. Nah, artinya situasi ini sudah seperti zaman Orde Baru. Ini sebelum ada disahkan undang-undang TNI yang baru ini, situasinya sebetulnya sudah seperti zaman Orde Baru. Itu teror yang dialami ya. Belum lagi itu serangan ke kantor Jubi. Belum lagi serangan ke jurnalis Jubi di Papua. Rumahnya dilempar bom ya, ada bom meledak dalam jarak 3 meter dari dinding rumahnya. Jurnalis senior Jubi di Papua, Victor Mambor. Dan kita juga sudah membantu kepolisian untuk mulai dari CCTV dan bukti-bukti petunjuk kita sudah bantu, sudah serahkan. Tapi kepolisian tidak lagi-lagi justru menghentikan ya penyelidikannya atau menghentikan penyidikannya. Jadi di SP3 kasusnya. Dan kita juga nggak tinggal diam, kita mengajukan pra peradilan atas SP3 itu, tapi lagi-lagi kita dikalahkan di pengadilan. Nah, ini fakta yang terjadi soal kondisi keamanan dan keselamatan jurnalis di Indonesia. Ini fakta bahwa kebebasan pers di Republik ini itu tidak baik-baik saja. Bahkan saya mengatakan kebebasan pers di Indonesia ini buruk ya, apalagi dalam di tahun 2025 ini di masa Presiden Prabowo ini, dari Januari sampai bulan Maret itu sudah ada 24 kasus serangan terhadap jurnalis. Ini baru 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Jadi sudah ada 24 kasus serangan terhadap jurnalis dan media. Ini kan situasinya sudah darurat ya, sudah berbahaya. Yang terbaru adalah kita kawan-kawan sudah bisa melihat pemberitaan kantor Tempo diteror ya, jurnalis perempuan si kawan-kawan Cica itu dikirimin paket kepala babi dengan telinga babi ini sudah dipotong. Ini pesan yang disampaikan oleh pengirimnya
bahwa ini ancaman ya, bisa mengancam nyawa kalau Anda masih tetap kritis atau mengkritisi dengan pemberitaan-pemberitaan yang diungkap oleh kawan-kawan jurnalis Tempo. Dan ini juga sebetulnya serangan ini bukan serangan terhadap individu ya, bukan tunggal, tapi ini serangan yang serius terhadap jurnalis dan media di Indonesia. Ini serangan terhadap profesi lah, profesi jurnalis di Indonesia. Sehingga yang dirugikan apa? Yang dirugikan bukan hanya jurnalis dan komunitas pers ya, tapi yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Ini perlu diingat ya. Kita harus samakan persepsinya. Ketika kebebasan pers itu dikebiri, itu yang rugi itu adalah rakyat Indonesia. Artinya karena pers ini kan cuma dipinjamkan mata, telinga oleh rakyat Indonesia lewat undang-undang pers ya, supaya mereka jadi mata telinga masyarakat untuk melihat, mengontrol bagaimana berjalannya roda kekuasaan. Nah, ketika itu tidak bisa dilakukan oleh pers, jadi selesai sudah kondisi demokrasi di Indonesia. Selesai sudah soal kebebasan pers di Indonesia. Jadi bahkan bisa saya bilang tadi untuk kasus di Papua tidak ada kemerdekaan pers di Papua. Ini persoalan yang darurat, yang sangat serius ya. Jadi begitu kira-kira kawan-kawan. Sari. Terima kasih Mas Erik. Ini dari Safwan Sari, baru-baru ini kantor Tribun didatangi marinir gara-gara berita. Wah, sudah ada lagi. Kawan-kawan kalau ada yang mau bercerita di kolom komentar boleh. Oke, tadi saksi hidup itu. Safwan ya? Iya, Safwan mungkin bisa DM Mas Erik juga ya. Karena Mas Erik selaku koordinator keselamatan jurnalis. Nah, menarik tadi Mas Erik cerita bahwa dari Januari udah puluhan kasus ya yang terjadi, yang menyerang baik pers secara individu maupun secara lembaga gitu ya, lembaga persnya gitu. Tapi saya mau tanya nih sama Bung Tosca mungkin yang mungkin bisa bercerita ya, tadi di salah satu argumen soal pro revisi Undang-Undang TNI ini kan ada hal yang mau diusung misalnya sama negara untuk menjaga stabilitas nasional tadi ya. Nah, namun gimana sih caranya membedain antara stabilitas yang sehat dan kontrol negara yang berlebihan terhadap media? Karena rasa-rasanya kan kalau kita selalu mendefinisikan, oh ini kan kita melakukan hal ini karena mau menjaga stabilitas negara gitu ya. Tapi kan ternyata dari alasan seperti itu justru mengkebiri banyak hal gitu. Nah, gimana sih cara kita bisa membedakan ini antara stabilitas yang sehat dan kontrol negara yang berlebihan terhadap media? Mungkin kita bisa bercerita juga soal itu, karena mungkin Mas Vito bisa udah mengalami ya di tahun-tahun zaman Orba gitu. Menurut saya stabilitas itu justru hanya bisa diciptakan dengan kebebasan. Jadi kalau mau stabil, justru masyarakatnya harus bebas berpendapat, bebas mengkritik, bebas memberi masukan ya, sehingga rezim itu mendapat feedback yang benar gitu. Tapi kalau tanpa kebebasan itu sebetulnya stabilitasnya semu. Karena itu stabilitas yang dipertahankan dengan kekuasaan saja ya. Jadi waktu Eropa Timur itu rubuh, komunisme rubuh itu tadinya juga nggak terbayangkan kan, karena dipikir kontrolnya kuat sekali gitu. Pemerintah mengontrol segala aspek. Seperti juga Orde Baru mencoba mengontrol semua aspek. Tapi karena kontrol itu ya tidak memberi jalan untuk hal-hal yang berbeda, maka sebenarnya dia tidak stabil, dia cuma semu ya. Jadi menurut saya kalau mau stabil kita harus melonggarkan kebebasan dan tidak mengontrol justru. Mengontrol itu membuat sarana itu macet.
Tadi ada pertanyaan juga, Prabowo dengan Soeharto buruk mana? Menurut saya sekarang sama buruknya sekarang nih. Jadi kalau saya ingat ada suatu peristiwa kecil sebenarnya, kelihatannya Prabowo sedang mau rapat kabinet, ya. Lalu dia bikin jokes yang sama sekali tidak lucu karena dibilang kalau orang tua mau ngomong, anak kecil keluar dulu. Wartawan itu dianggap anak kecil. Sebetulnya itu refleksi dari sikap dasarnya Prabowo. Dia tidak percaya kebebasan. Orangnya memang karakternya begitu. Jadi mengontrol, mungkin ya didikan dari militer sejak muda ya. Sikap dasar itu nanti akan tercermin dalam banyak produk undang-undang yang baru yang makin berusaha mengontrol. Jadi tadi ada undang-undang TNI sudah disahkan, nanti mau polisi barangkali mau disahkan ya. Akan makin banyak produk undang-undang yang mencoba mengatur atau mengurangi ruang-ruang kebebasan itu. Jadi kalau usul saya kalau bisa undang-undang pers jangan direvisi. Jangan direvisi. Jangan masuk ke ruang negosiasi di parlemen yang karena suasananya sekarang di mana-mana elitnya anti kebebasan ya di parlemen maupun di pemerintahnya. Jadi mendingan dipertahankan undang-undang pers 40 itu karena undang-undang itu cukup menarik ya dan hasil reformasi yang bagus. Tadi disebut oleh Bung Erik itu lex specialis itu prinsip yang sangat bagus untuk dipertahankan ya. Jadi kalau kita baru mulai awal-awal dulu tuh, bahkan cukup lama, konflik pers dengan masyarakat, dengan pengguna itu diselesaikannya kan di Dewan Pers. Jadi polisi juga nggak langsung intervensi gitu ya, nggak. Itu ada kesepakatan begitu dulu. Kalau sekarang sudah mulai itu polisi manggil penyiar, diminta kesaksian ini itu dan lain-lain. Jadi lama-lama nanti lex spesialis di undang-undang pers digerogoti oleh tindakan sehari-hari di aparat itu ya. Jadi memang tantangannya sudah cukup berat ini. Makin bukan hanya karena undang-undang TNI ini sudah bertahun-tahun terjadi kemerosotan di dalam toleransi pada kebebasan ya. Kalau dulu ya zaman Pak SBY itu, walaupun saya bukan pengagum SBY juga, dia tuh kalau dihina atau merasa terhina gitu oleh pemberitaan dia ngaju ke Dewan Pers loh, nggak ke kantor polisi. Jadi itu yang menurut saya situasi yang lebih baik lah. Kalau sekarang sedikit-sedikit polisinya malah ya tadi disebutkan pelanggar kebebasannya paling banyak dari polisi. Gitu dari. Oke, makasih Mas Bas. Menanggapi tadi soal undang-undang pers, ada pertanyaan menarik juga dari Bung Sasmito nih soal ini bisa ke Mas Erik dan Mbak Sala juga. Formasi undang-undang pers akan direvisi. Bagaimana kita memastikan undang-undang pers tidak semakin buruk dari undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Mungkin Mbak Sala dulu ya. Jelas nggak? Atau putus-putus lagi? Kayaknya Mbak Sala tuh harus mendekat dengan speakernya. Karena kalau Mbak lagi jauh langsung hilang. Ini, iya. Jadi kalau ada rencana revisi itu yang kita lakukan kan adalah kelakuan para pembentuk undang-undang ini yang memang seringkali membuat judicial seperti itu. Hah? Mbak Sala pakai ini ya? Headset? Enggak. Oh, nggak pakai. Harus pakai. Headset. Enggak sih, aku juga nggak pakai. Iya. Suaraku sudah lumayan kencang sih. Ya, jadi akhirnya kalau bicara tentang revisi ini, DPR yang tiba-tiba memasukkannya di prolegnas tanpa ada partisipasi rakyat seperti itu ya. Memang pada saat bicara tentang pembentukan undang-undang dan lain sebagainya itu ya harusnya semuanya bermuara pada ya melanjutkan konstitusi, makanya dibentuk di dalam undang-undang kan itu harusnya. Hanya saja memang seringkali apa yang diatur lebih lanjut jadi inkonstitusional ya. Nah dalam hal pertanyaan Bung Sasmito bagaimana kalau ada revisi,
paling tidak kita memang harus lebih apa namanya lebih jeli untuk tahu benar harus dikawal sebagaimana kita bisa seperti itu ya. Dan kalau memang apa namanya diperlukan sih, saya pikir memang harus bersiap di teman-teman, entah itu media, entah itu juga jaringan jurnalis untuk bicara atau apapun untuk mengawal ini. Itu untuk yang pra gitu. Nah, pada saat pembentukan dan lain sebagainya macamnya, memang kita harus menuntut adanya partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, pada saat terakhir, kalaupun terburuk mereka lakukan revisi-revisi yang semuanya adalah kesana, itu ya. Ya, judicial review adalah hal yang terakhir yang bisa kita lakukan. Karena apapun itu harus sesuai dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Seperti yang tadi Bung Erik sampaikan, apapun itu hak konstitusional bahwa publik itu berhak untuk mendapatkan informasi seperti itu juga. Terus juga pers adalah pekerja untuk publik ya, kontrol sosial dan juga sarana untuk mendidik masyarakat juga seperti itu. Jadi memang itu harus kita gaungkan, tidak hanya di kalangan jurnalis, juga kesadaran di masyarakat kita bahwa memang pers ini adalah kontrol sosial di tengah situasi dan kondisi yang tambah pemerintah maupun eksekutif legislatif ini sudah disfungsi, disartikulasi seperti itu ya, yang harusnya mewakili rakyat tapi tidak mewakili aspirasi rakyatnya seperti itu. Lalu kemudian tujuan negara di konstitusi lalu harusnya dimuat dalam undang-undang, kan semuanya harus bermuara pada kemakmuran, kesejahteraan dan lain-lain. Kalau ditambah ada perubahan, harusnya logikanya harus lebih baik, bukan malah dipangkas atau dimundurkan. Bagaimana kita menuju cita-cita bangsa, cita-cita negara, hal-hal yang ada di konstitusi, kalau ditambah hari, tambah ada pemangkasan hal yang harusnya menjadi rakyat, seperti itu ya, hal-hal yang menuju kesejahteraan. Mungkin kita lebih memang mempertajam hal-hal logis aja seperti itu, dan memang semua yang bersumber pada konstitusi harus kita kelola terus, penguatan argumentasi kita, penyadaran ke masyarakatnya, sehingga memang logikanya berpikir ya, kalau memang ada perubahan ya harus baik dong. Undang-undang ini tuh sudah cukup bicara tentang fitrah pers itu seperti apa gitu ya, bahkan juga bicara kebebasan pers sebagai salah satu negara demokrasi seperti itu. Tambahan kualitas dan lain sebagainya, macamnya kuantitas dan hal-hal yang memberi manfaat harusnya seperti itu. Jadi kalau ada pemangkasan itu kemunduran, harus tegas membuat koalisi untuk mengawal itu sih, saya pikir seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Salah. Walaupun tadi ada putus-putus, tapi sepintas saya mendengar bahwa mungkin bisa juga memulai dengan judicial review dan juga membangun solidaritas lagi ya untuk bisa mendorong itu. Dari Mas Erik mungkin Mas bisa langsung disambung. Oke. Soal ada upaya rencana revisi Undang-Undang Pers ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ini, tentu sikap kita dari KKJ dan Aji tegas ya, menolak itu. Dengan keras kita menolak. Kita harus sadar bahwa situasi politik politik nasional kita sekarang ini tidak bisa dipercaya. Kita patut curiga kalau ada yang berupaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pers itu. Kita bisa melihat rezim sekarang yang punya paradigma stabilitas ya, stabilitas. Presiden Prabowo ini kan bagaimana bisa mengontrol kebebasan sipil. Ini sama dengan mertuanya zaman Orde Baru ya, Presiden Soeharto.
Jadi harus stabil, harus di bawah kontrol ya. Semuanya harus dalam konsep stabilitas. Nah, ini juga yang rezim yang sekarang juga tengah melakukan itu. Nah, kita sudah bisa melihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Prabowo ini, termasuk dengan revisi Undang-Undang TNI kemarin. Itu sudah menunjukkan bahwa rezim ini menginginkan stabilitas dan dengan mengontrol semua lini termasuk ruang sipil ya. Nah, ini tentu dampaknya adalah tidak ada kebebasan, atau kalaupun dibahasakan menghargai kebebasan rezim ini, pemerintah, seperti meminjam bahasanya Mas Toska tadi, kebebasan yang semu ya. Artinya ketika itu terjadi nanti ada yang berupaya melakukan revisi undang-undang pers, ini yang harus kita pertahankan. Aji akan di depan, akan melawan ya segala upaya untuk melakukan revisi undang-undang pers ini, dan Aji akan di depan untuk menggalang kekuatan rakyat untuk menolak upaya merevisi undang-undang pers ini, baik itu dari pemerintah maupun di parlemen nanti ya. Jadi begitu, Sari dan kawan-kawan. Oke. Menarik nih, di kolom komentar ada yang bercerita bahwa ada polisi bisa putus akses ruang siber dengan dalil keamanan negara di Papua. Ya, apalagi sekarang RUU TNI juga masuk ya, salah satunya ngomongin soal cyber TNI. Hati-hati, RUU Polri akan hambat kebebasan informasi di Papua, negara ada pasal karet di mana polisi bisa blokir atau hambat aktivitas elektronik. Nah, ini juga kayaknya 2 bulan lagi ya, soal RUU Polri juga keluar juga nih. Rasa-rasanya kayak nggak berhenti-berhenti nggak sih menurut bernapas? Saya ngasih konteks satu lagi, Sari. Sedikit saya tambahkan ya, biar kawan-kawan dapat update-nya ya. Situasi yang terbaru misalnya. Tadi sempat ada teman di kolom komentar tadi ya, yang menyampaikan ada kantor Tribun digeruduk oleh TNI. Nah, saya jelaskan kasusnya. Jadi itu kejadiannya di Papua Barat Daya, di Sorong ya, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi saya kenal jurnalisnya, jurnalis muda yang berintegritas dan independen, dan dia juga kebetulan anggota AJI, dan dia bagian dari KKJ. Dia memberitakan soal dugaan keterlibatan anggota TNI dalam dugaan anggota TNI yang terlibat kasus pembunuhan masyarakat warga sipil ya. Nah, karena berita itu sekitar 12 orang ya, saya lupa persisnya, belasan orang prajurit marinir berpakaian seragam lengkap nih, pakaian seragam lengkap, pakai PDL, pakaian loreng, datang ke kantor redaksi Tribun di Sorong dan mengintimidasi awak redaksi dan meminta untuk berita yang menyebut TNI ini di take down. Nah, ini persoalan yang sangat serius. Artinya ini sudah sekelompok ya, ini sudah menjadi institusi karena menggunakan pakaian seragam, datang ke kantor redaksi, mengintimidasi. Ini adalah pelanggaran serius, mengancam kemerdekaan pers. Itu sebetulnya yang kita desak, agar siapapun itu, termasuk TNI ataupun polisi, ini harus dipidana perilaku seperti ini. Dia mengintimidasi, pidananya jelas di Undang-Undang Pers itu. Siapapun yang menghambat kerja-kerja jurnalistik, itu ancamannya di pasal 18 ayat 1 ya, ancamannya 2 tahun penjara itu. Nah, ini yang harus diingat oleh stakeholder di Republik ini, khususnya aparat penegak hukum
kepolisian dan TNI ya. Ini dengan pakaian dinas, dengan sewenang-wenang mengintimidasi dan memerintahkan agar berita di take down. Itu sebuah sebuah ancaman serius terhadap kemerdekaan pers. Dan yang perilaku atau tindakan yang seperti ini itu harus dilawan ya. Tidak boleh dibiarkan terjadi di negara ini. Begitu, sorry, kira-kira. Terima kasih Mas Erik informasinya. Oke, ini kita udah 133 kawan-kawan. Tapi kawan-kawan yang lain kalau mau ada pertanyaan boleh ya. By the way, ini saya nggak mengerti apakah Zoom Instagram Live itu bisa lebih dari 4 orang ya. Ada banyak permintaan yang mau masuk. Saya takut orang yang tidak dikenal. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan sekaligus nanti habis ini bisa closing ya soal strategi gitu ya, strategi yang bisa dilakukan gitu. Mungkin dari Mbak Sala, bilang deh Mas Erik dulu deh, untuk gimana sih hari ini kan kebebasan pers semakin terancam gitu. Strategi apa yang bisa diambil oleh jurnalis dan juga teman-teman yang ada di media agar tetap bisa menjalankan fungsinya tanpa harus berhadapan dengan kriminalisasi. Tadi soalnya ada banyak juga tuh yang laporan tribun dan lain-lain. Terus model perlawanannya seperti apa yang bisa kita lakukan bersama. Lalu bagaimana peran solidaritas antar jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi kebebasan pers. Mungkin dari Mas Erik dulu. Oke, yang pertama lagi Mas Erik dari Ambon. Kenapa? Mungkin bisa di Erik ya sebagai koordinator keselamatan jurnalis nih. Laporannya ternyata banyak banget tuh ya dari Ambon tiba-tiba dari Papua. Oke. Silakan Mas Erik. Ya, yang pertama strategi apa yang bisa kita lakukan tentu kawan-kawan khususnya ke kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia ya. Tidak hanya anggota AJI tapi seluruh jurnalis yang masih aktif sekarang di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Perlu diingat untuk tetap kita menjaga semangat menghindari upaya kriminalisasi ya. Itu harus bekerja menjaga independensi dan bekerja mematuhi kode etik jurnalistik. Jadi itu udah kunci yang harus kita pegang ya. Kode etik jurnalistik dan independensi sebagai seorang jurnalis. Halo. Sekarang Erik yang suaranya hilang. Suaranya hilang, Bung Erik. Jadi sabotase nih kita. Kenapa? Kalau Mas Erik, suaramu hilang. Oh, hilang ya? Oh, ya, sorry. Iya. Tadi ada telepon masuk, sorry. Nah, yang kedua, tadi yang pertama udah ya? Udah. Ya. Yang kedua, kita perlu meningkatkan solidaritas sesama jurnalis dan profesi ini ya. Ketika kita harus saling jaga ya. Ketika ada yang mengalami intimidasi, serangan, teror dan segala macam, baik itu jurnalis dan media, kita harus bersolidaritas dan bersama-sama untuk melawan itu semua ya. Hilang lagi Mas Erik. Hilang lagi ya? Iya lagi. Ya, kita tentu terus melawan dan mendorong aparat penegak hukum untuk menyelesaikan semua kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Karena dari sejumlah kasus yang kami dampingi dari KKJ dan AJI di sejumlah wilayah di Indonesia, itu mayoritas kasusnya mandek di kepolisian, bahkan mandek di tahap penyelidikan. Nah, ini PR besar bagi aparat penegak hukum.
Jadi kita tidak boleh melanggengkan impunitas ya. Jadi semuanya harus dituntaskan sampai pengadilan, sampai inkrah. Jadi itu yang sama-sama terus kita suarakan ya, supaya ada efek jera terhadap pelaku-pelaku kekerasan jurnalis ya, dan agar ada kemerdekaan pers dan demokratisasi di negara ini, dan rakyat mendapatkan hak-haknya yang paling dasar, hak mendapatkan informasi yang penting ya, atas segala sesuatu yang terjadi di negara ini. Jadi gitu, Sari. Mas Erik, ada ini enggak? Maksudnya ada kontak rujukan yang bisa diperoleh dari kawan-kawan? Mungkin kan banyak juga jurnalis-jurnalis muda yang baru, ya benar-benar baru turun ke lapangan lah, ya. Gitu. Oke, menarik ya pertanyaannya Sari ya. Jadi kawan-kawan jurnalis di Indonesia bisa merujuk ke di websitenya advokasiaji.org.id ya. Nah, di sana ada mulai data kasus kekerasan, kemudian ada modul-modul keamanan dan keselamatan saat liputan yang berisiko. Kemudian ada Aji juga punya sudah membuat tools risk assessment ya, penilaian risiko untuk bagi jurnalis dan editornya, redaksinya, untuk liputan di wilayah yang berisiko, misalnya wilayah liputan bencana, liputan konflik, liputan demonstrasi yang berpotensi ricuh, dan liputan investigasi di wilayah investigasi tentang lingkungan dan lain sebagainya. Itu ada bisa dibuka di sana. Dan Aji juga sudah bikin ada buku saku untuk advokasi dan keamanan liputan ya. Itu ada di website Aji ya, aji.org.id. Di sana ada. Kemudian ketika ada kawan-kawan jurnalis mengalami kekerasan, itu juga bisa lapor di sana. Nanti di web advokasiaji.org.id itu ada menu kanal lapor. Nanti sudah kita permudah, di sana ada kanal lapor, bisa diisi di sana. Nanti akan diverifikasi oleh tim Aji. Aji ada di 40 kota di seluruh Indonesia, dan ada sekarang 5 Aji Biro di Indonesia. Jadi sekitar 45 kota ya, dari Aceh sampai Papua. Kawan-kawan, artinya kita bisa melakukan verifikasi itu. Kemudian juga Aji punya jaringan KKJ secara nasional, saya koordinatornya. Jadi kita ada KKJ di daerah di Indonesia, ada sekitar 8 KKJ untuk di wilayah yang agak rawan dan dalam kategori zona merah dan kuning ya, untuk ancaman kekerasan terhadap jurnalis ini. Itu kita ada KKJ di Aceh, lalu Sumut, Sumatera Utara, kemudian NTB, NTT, Maluku, lalu di Makassar, Sulawesi Selatan, ada di Jawa Timur, KAJ namanya, Koalisi Advokasi Jurnalis, yang ada Mbak Salah di sana, dan itu ya, ada 8 ya. Dan ada hotline di web itu, di advokasiaji.org.id, ada hotline-nya kalau mengalami serangan, baik itu hotline. Jadi gini, Aji akan melakukan penilaian atau penanganan secara holistik ya. Jadi tidak hanya kekerasan secara fisik, karena kekerasan terhadap jurnalis ini sekarang beragam. Jadi bentuknya tidak hanya fisik. Jadi ada serangan non fisik, digital, dan psikososial. Dan kita sekarang secara holistik, penanganannya pun holistik, fisik,
Oh, digital dan psikososial. Dan kita apalagi kalau situasi-situasi yang seperti serangan seperti di Papua yang mengancam secara fisik, digital dan psikososial, Aji juga akan bisa menangani untuk melakukan relokasi, evakuasi korban ya. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Begitu, Sari. makasih Mas Erik informasinya bermanfaat banget nih. Tadi saya ulangi lagi ada di advokasi.aji.or.id, nggak hanya pendampingan itu ya secara kekerasan secara fisik gitu, tapi juga tadi juga ada pendampingan psikososial gitu. Karena kita tahu ya pasti mungkin nggak cuman fisik ya, pasti trauma itu akan terus ada gitu ya bagi kawan-kawan jurnalis yang mendapatkan teror dan ancaman. Baik, ini juga banyak banget yang hadir dari Aji Persiapan Banjarmasin, keren banget. Oke, kalau dari Mbak Sala mungkin Mbak ada strategi hukum nggak yang bisa digunain bagi masyarakat sipil atau bagi pekerja pers yang juga mengalami yang sedang menghadapi ancaman dari regulasi semacam ini? Iya. Nih aku pakai ini udah agak jelas nggak? Jelas. Iya. Oke, harusnya dari tadi ya. Ya, yang pertama mungkin secara umum ya, bahwa memang kondisi hari ini kita memang melihat juga fenomena media sosial, baiknya juga karena banyak kesadaran yang juga hadir dari otodidak rakyat sendiri yang sudah lelah untuk dibohongi, itu harus dielaborasi oleh teman-teman jurnalis gitu ya, bahwa harus terus disampaikan bahwa jurnalis ini bekerja untuk kepentingan publik, seperti itu ya, untuk tegaknya demokrasi di negeri ini. Jadi ada tidak hanya bicara tentang keberpihakan membabi buta, tapi memang keberpihakan nilai, dan kita bisa lihat bahwa efek dari viral atau apapun itu ya, seperti juga yang tentang kepala babi ini, akhirnya ada beberapa hal tindakan, misalkan Kapolri menyuruh kabar eskrim harus mengusut tuntas seperti itu, dan itu tidak bisa kita nafikan bahwa itu adalah efek dari banyaknya suara dari rakyat seperti itu. Itu yang pertama. Walaupun begitu gelapnya ancaman gitu ya, tapi paling tidak kita harus punya harapan bahwa kita masih ada konstitusi di negeri ini. Seburuk-buruknya struktur negara ini, paling tidak kita yang menjadi pendorong gitu ya di kultur berbangsa, kultur hukum dan lain sebagainya sebagai rakyat, untuk bicara bahwa kita masih punya substansi konstitusi yang harus ditegakkan. Seperti itu, karena dari sanalah semuanya masih kita bisa ada pegangan seperti itu ya. Walaupun mungkin mereka terus mencurangi kita, menzolimi dengan judicial violence apa-apa itu ya. Paling tidak sama-sama untuk membangun kesadaran untuk melakukan perlawanan yang on the track lah, bicara tentang membangun negara ini gitu ya. Kemudian lebih teknisnya adalah sama seperti di KAJ Jawa Timur seperti itu ya. Organisasi profesi AJI ya, paling tidak AJI dalam hal ini kita juga menyampaikan respect bahwa pada saat bicara advokasi tidak hanya untuk membernya, tapi untuk seluruh jurnalis terbuka lintas profesi itu harus terus di branding seperti itu ya, bahwa penguatan advokasi, pendampingan hukum, pendampingan fisik, bahkan juga pendampingan psikologisnya memang coba sama-sama ditata dengan kolaborasi dengan NGO ataupun teman-teman gerakan Prodem yang lain. Tapi juga penting lagi adalah sama seperti yang dilakukan Aji Surabaya, kawan Miftah Farid dari tahun 2017 memang membangun yang namanya kolaborasi dengan advokat-advokat yang juga benar-benar bisa pendampingan hukumnya itu memang harus kuat gitu ya. Jadi kita di Surabaya pada umumnya ya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya solidaritas itu yang penting, bahwa apapun yang terjadi di jurnalis masih ada kemewahan yang bisa dilakukan dalam solidaritas, misalkan juga upaya advokasi terhadap teman-teman jurnalis yang mengalami kekerasan ataupun mengalami ketidakadilan lah dalam hal menjalankan profesi jurnalisnya seperti itu ya. Sehingga hal-hal tentang hukum memang kita lakukan dengan
dengan sepenuh tenaga juga seperti itu. Misalkan tadi Bung Erik bilang bahwa ada banyak hal perkara-perkara yang terhenti pada saat penyidikan. Ya biasanya kami ya sistemnya di LBH Lentera itu ini adalah formulasi dari Mas Johannes Dipa seperti itu ya, bahwa kita harus haunted ya penegak hukumnya. Pada saat kita laporan, kita harus selalu menghantui dengan bagaimana perkembangannya, harus di follow up terus-menerus dan harus diingatkan terus-menerus seperti itu. Apalagi bicara tentang teman-teman jurnalis seperti itu ya, harusnya sih punya banyak trik untuk menyuarakan atau membuat ini menjadi opini building yang harusnya menjadi perhatian publik juga seperti itu. Jadi dalam hal ini satu sisi mungkin kondisi kegelapan atau apapun yang kita hadapi dengan banyak hal ini juga mungkin kita bisa kembali untuk ya terus reminder diri kita untuk ayo kembali lagi untuk membangun dengan teman-teman, untuk terus berkolaborasi, untuk terus membangun kesadaran bersama itu gitu. Nah, secara hukum yaitu tadi sama juga ya, bahwa harus melengkapi diri sebagai jurnalis seperti itu ya, melengkapi diri seperti yang saya sampaikan tadi, semua perangkat kejurnalisannya, terus juga independensinya, perilaku memang bahwa apa yang dilakukan adalah produk jurnalis sesuai dengan apa yang diatur Dewan Pers, itu harus dipertahankan. Kemudian mungkin juga reminder bahwa apapun persoalan yang dihadapi di pemberitaan, ya semuanya dimuarakan harusnya diselesaikan di Dewan Pers. Maka mungkin juga teman-teman jurnalis paling tidak harus bicara bahwa Dewan Pers juga harus mengemuka dalam hal ini ke depan seperti itu. Jadi selama ini kan semacam pasif saja mendapatkan kalau ada apa seperti itu. Nah mungkin ke depan bisa didorong atau di reminder bahwa Dewan Pers pun juga harus meluaskan eksistensinya di negara ini seperti itu. Mungkin itu sih dari saya ya teman-teman. Makasih Mbak Salah. Sudah sangat jelas tadi suaranya. Terakhir mungkin dari saya mau bertanya terkait ini regulasinya udah disahkan gitu ya. Jika memang benar regulasi ini akan diimplementasikan tanpa koreksi, mungkin akan susah juga untuk judicial review, tapi kita coba aja gitu. Nah, ini bagaimana sih dampaknya terhadap ekosistem media independen di Indonesia, dan apakah ini bisa mengarah pada self-censorship yang lebih luas di kalangan jurnalis, apalagi tadi ya, ada jurnalis yang mungkin di pedalaman, begitu ya, yang mungkin susah nih ketemu teman-teman dari lembaga bantuan hukum, gitu ya. Nah, apakah itu akan bisa mengarah pada self-censorship yang lebih luas di kalangan jurnalis? Nah, kalau memang ada misalnya, memang iya gitu, strategi apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis ataupun pemilik media alternatif? Apakah suaraku terdengar? Terdengar. Silakan Bung Tosca. Kirain diam. Ya. Please, ya. Iya, saya dengerin aja karena strateginya saya makmun aja ikut Bung Erik sama Mbak Salah itu. Udah bener itu, tinggal dilanjutkan. Nah, tapi tadi pertanyaan tentang self-censor itu juga tergantung ke kita sih, Sari. Kalau kita terus menekan atau khawatir, jadi membatasi diri sendiri, itu ya memang akan terjadi ya. Tapi saya harap sih jangan karena kalau kita juga terus mulai ngikutin naruh batas-batas censorship, artinya kita juga ikut mendukung sistem ini ke arah yang tidak bagus. Jadi seperti tadi Erik bilang ya, kembali ke etik, kembali ke independensi, yaitu yang kredonya kita wartawan ya. Dan saya kira memang daerah tentu lebih banyak tantangan. Tapi kalau kita ingat Udin itu juga wartawan daerah kan dulu ya, tetap bisa itu kalau dia mau tidak mau melakukan self-censor. Karena seperti saya bilang kan, ini memang komitmen kita untuk publik ya. Panggilan para wartawan, kalian yang masih wartawan ini. Jadi
Kalau strateginya saya ikut Bung Erik sama Mbak Sala. Nah, menurut saya yang harus diingatkan justru rezim. Rezim yang mau mengontrol ini harus sadar ya, bahwa sebetulnya kalau misalnya Pak Prabowo ya, kalau dia ingin membawa kemajuan, membawa perbaikan untuk Indonesia, dia justru harus mendengar suara yang berbeda loh. Betul. Kalau dia menutup suara yang berbeda, mengontrol hal yang berbeda, akhirnya dia hanya dengar suaranya sendiri kan. Nah, kalau suaranya sendiri atau lingkungannya yang sama itu keliru, koreksinya dari mana? Jadi tidak pernah terbukti rezim yang tertutup itu akan bisa bertahan atau membawa kemajuan, nggak bisa. Saya kira sudah terbukti berulang-ulang dalam sejarah kita ya. Justru kebebasan itu kayak energinya masyarakat untuk memperbaiki keadaan, membawa perubahan ya, kemajuan ya. Tanpa kebebasan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi saya heran juga Pak Prabowo belum belajar dari kesalahan tahun 98 misalnya. Ini mereka kalau maksain gitu, jatuhnya nanti juga mentok lagi. Mereka mentok sendiri gitu. Nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kemajuan itu harus hanya bisa perubahan-perubahan perbaikan hanya bisa kalau kita punya ruang yang berbeda gitu, kebebasan. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih. kasih banyak Oscar. Bung Tosca. Oke, ini kayaknya kita udah mau 2 jam kawan-kawan. Ini kalau di live Instagram memang agak terbatas karena pasti berat banget nih save-nya nih kawan-kawan. Saya sebagai host pada malam ini terima kasih banget untuk Mas Erik, Mas Bung Tosca, Mbak Sala yang udah hadir dan Terima kawan-kawan. kasih. Terima kasih Mas Oscar. Masalah. Terima Ya, kasih Mas selamat malam, Tosca, Mbak Sala. Mas Erik ya, selamat malam. Makasih Sari. Terima kasih banyak kawan-kawan. Jangan lupa untuk follow Terima akun kasih. koreksi.os Kasih semua. karena akan Ya. ada diskusi lagi di live Instagram tentunya dengan tema-tema yang menarik juga tentunya Ya. untuk menguatkan masyarakat sipil, nggak hanya jurnalis tapi seluruh masyarakat sipil yang masih mau berjuang bersama. Terima kasih, saya Sari Wijaya undur diri pamit. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Dan mengoreksi pemerintah ya, Sar. Betul. Tetap ada Iya, oke. Selamat malam, makasih teman-teman yang menonton. Iya, selamat malam, bye.